selamat datang di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama aku Lilis Anggrani. Aku adalah lulusan CPNS tahun 2019. Dan kali ini di video ini, di YouTube channel ini, aku akan membagikan pengalaman-pengalamanku ketika aku mendaftar sebagai peserta ujian CPNS tahun 2019. Jadi, tonton semua videonya, jangan sampai ada yang terskip. Jangan sampai di skip, pokoknya tonton aja video ini dari awal sampai akhirnya supaya teman-teman bisa dapat informasi yang utuh. Oke, aku di sini udah nyiapin dokumen-dokumen ataupun persyaratan apa saja yang harus teman-teman tahu nih sebelum teman-teman daftar CPNS. Aku udah ngerekap apa aja persyaratan-persyaratannya dan aku akan jelasin ke teman-teman mulai dari yang pertama sampai yang ke akhir. Semuanya akan aku detailin supaya teman-teman bisa ngerti apa aja persyaratan sebelum teman-teman mendaftar CPNS. Oke, yang pertama itu adalah warga Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan, jenjang dan jurusan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan. Oke, jadi jelas ya, yang pertama itu harus warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia bisa dibuktikan dengan ketika kita memiliki KTP. Nah, KTP kita itu atau kartu tanda penduduk kita itu nanti akan diupload juga di dokumen. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan bahas dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan ketika ingin mendaftar menjadi CPNS gitu ya. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian dia memiliki kualifikasi pendidikan, jenjang dan jurusan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan. Di sini maksudnya teman-teman harus benar-benar baca lagi informasi mengenai lowongan yang buka itu gitu. Jadi apakah jurusan yang kita miliki itu sesuai dengan lowongan yang telah dibuka gitu. Nah, misalnya gini, jika posisi yang dibuka adalah lowongan untuk S1 Ilmu Lingkungan, maka saya S1 Teknik Lingkungan tidak bisa mendaftar karena S1 Ilmu Lingkungan itu berbeda dengan S1 Teknik Lingkungan. Nah, terus kalau misalnya teman-teman yang S1 nih pengen daftar ke D3 itu sama sekali nggak bisa karena nanti itu udah pasti bisa dipastikan di awal teman-teman akan gagal di seleksi administrasi. Jadi jangan pernah coba-coba gara-gara walaupun jurusannya sama tapi dengan jenjang pendidikan yang berbeda itu udah bisa dipastikan bahwa kita akan gagal di administrasi. Oke, persyaratan yang kedua, usia paling rendah 18 tahun dan yang paling tinggi itu 35 tahun. Nah, cuman ini persyaratan umur ini di masing-masing instansi akan berbeda. Jadi teman-teman harus pastikan di instansi yang teman-teman mau daftar itu usia maksimum ataupun usia minimumnya berapa gitu. Contohnya ini adalah di instansi yang saya lamar sebelumnya gitu. Usia minimumnya 18 tahun, usia maksimumnya 35 tahun. Cuma saya ada nih beberapa contoh di Kementerian Keuangan, Kemenq pada tahun 2019. Nanti akan saya tampilkan. Nih, minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun untuk S2. Kemudian minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun untuk S1. Kemudian ada minimal 18 tahun dan maksimal 23 tahun untuk jenjang pendidikan D3. Kemudian untuk teman-teman yang dari SMK Pelayaran itu maksimal 30 tahun. Jadi benar-benar harus diperhatikan informasi dari masing-masing instansi yang mau kita daftar. Kira-kira kita memenuhi persyaratannya atau enggak gitu. Dari hal yang kecil-kecil itu tuh sebenarnya harus diperhatikan biar kita nggak gagal di awal. Namun ada juga beberapa instansi yang mempersyaratkan di atas dari usia maksimum tadi. Nih contohnya ya, usia paling tinggi 40 tahun pada saat melamar untuk jabatan dokter dengan kualifikasi dokter spesialis. Jadi dokter spesialis bisa mendaftar sebagai ASN dengan batas maksimum umurnya 40 tahun. Nah, yang ketiga aku akan bacakan. Yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah, jadi diharapkan kita yang mau jadi abdi negara ataupun mau jadi pegawai negeri sipil ini harus benar-benar orang yang berperilaku baik. Nah, nanti kalau teman-teman udah lulus di tahap SKD, SKB dan pokoknya dari tahap akhir dan tahap pemberkasan, teman-teman juga diwajibkan untuk mengurus SKCK. Nah, itu sebagai salah satu kewajiban yang mempersyaratkan bahwa kita adalah orang-orang yang
berperilaku baik gitu. Nah, persyaratan yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Nah, jadi pokoknya ketika kita mendaftar CPNS ini, kita ya balik lagi, kita harus berperilakuan baik gitu ya. Nah, yang kelima, tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi jelas ya, kalau teman-teman mau daftar CPNS ini, teman-teman CPNS yang udah lulus tahun-tahun 2019 nggak boleh lagi ikut tes di CPNS tahun 2021. Terus teman-teman yang PNS juga nggak boleh lagi ikut tes CPNS 2021 gitu. Oke, persyaratan yang keenam, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang ketujuh, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Itu sama ya kayak yang di awal tadi, memang harus sesuai dengan jabatan dan lowongan pekerjaan yang buka gitu. Jadi jangan pernah berani coba-coba untuk mendaftar di posisi yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa teman-teman akan gagal di awal kalau teman-teman coba-coba. Nah, yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Tapi ada beberapa posisi yang teman-teman kita disabilitas bisa untuk mengikuti tes CPNS ini. Jadi nggak ada masalah sesuai dengan persyaratan lowongan yang buka gitu. Jadi benar-benar, jadi teman-teman memang harus baca lagi persyaratan masing-masing instansi, karena bisa jadi setiap instansi itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak instansi A itu kemungkinan memiliki persyaratan yang berbeda dengan instansi B. Jadi sesuaikan dengan yang mau kita lamar gitu. Jangan sampai kita bisa salah informasi atau kita kekurangan informasi. Oke, persyaratan yang ke-9, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Nah, persyaratan yang ke-10, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Sama seperti pembukaan CPNS yang sudah sebelum-sebelumnya gitu juga ya. Jadi ketika CPNS dibuka, maka teman-teman hanya bisa memilih satu jabatan di satu instansi gitu. Jadi nggak bisa nih daftar di kementerian, daftar juga di daerah. Jadi teman-teman harus pilih satu, daerah kah atau di pusat kah gitu. Jadi benar-benar pastikan pilihan teman-teman itu tepat sehingga itu bisa jadi rezeki dan kita bisa lulus CPNS gitu. Yang ke-11, persyaratannya adalah indeks prestasi kumulatif atau IPK. Nah, kenapa IPK? Karena beberapa instansi ada mensyaratkan nilai IPK minimum. Contoh nih, biar aku bacakan. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 dari perguruan tinggi yang terakreditasi untuk pendaftar atau pelamar yang berasal dari kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Riau yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Kemudian indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 3,25 dari perguruan tinggi yang terakreditasi untuk pendaftar atau pelamar yang berasal dari luar wilayah Provinsi Riau. Nah, ini adalah syarat IPK yang ditentukan oleh instansi pemerintahan Provinsi Riau. Nah, ternyata ini bukan hanya di instansi daerah saja, instansi kementerian pun juga ada yang mensyaratkan nilai IPK minimum. Contohnya untuk Kementerian Keuangan. Aku akan bacakan persyaratan IPK yang mereka buat ya. Pelamar formasi umum, penyandang disabilitas, dan putra-putri Papua merupakan lulusan perguruan tinggi ataupun program studi yang terakreditasi dalam BAN PT pada saat kelulusan dengan tingkat pendidikan. Nah, magister atau S2 dengan IPK minimal 3. Terus sarjana atau S1 itu dengan IPK minimal 2,75. Diploma umum atau D3 itu dengan IPK minimal 2,75. Kemudian SMK pelayaran itu minimal nilai
dengan nilai rata-rata ujian tertulis pada ijazah tidak kurang dari 6,5. Nah, jadi masing-masing instansi kemungkinan besar akan menampilkan persyaratan nilai minimum mereka, IPK minimum mereka di informasi. 12 itu syaratnya perguruan tinggi yang terakreditasi pada BAN-PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan terdaftar di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada saat kelulusan. Oke, itu tadi adalah beberapa persyaratan yang wajib teman-teman ketahui sebelum teman-teman mendaftar CPNS. Nah, perlu diingatkan lagi bahwa teman-teman harus benar-benar baca informasi persyaratan yang tertera di masing-masing instansi yang teman-teman mau daftar. Jadi jangan sampai salah informasi atau kurang informasi sehingga teman-teman bisa gagal di tahap awal, di tahap pendaftaran gitu. Sayang sekali kan. Dan semoga video ini bisa bantu teman-teman untuk mempersiapkan diri lebih awal sehingga teman-teman bisa mengikuti seleksi tes CPNS tahun 2021. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagikan video ini ke teman-teman lainnya yang membutuhkan informasi ataupun teman-teman lain yang mau mendaftar CPNS juga. Saya Lilis Anggriani pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.